Halo semuanya, kembali lagi di Kenes Mawinata Talks. Pada video kali ini, saya telah bersama dengan seorang passionpreneur, yaitu Om Lutfi Hasan, yang merupakan founder dan CEO dari Jakarta Vintage. Om Lutfi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Karena Kanu? belum pernah ketemu. Baik juga kok, Iya, sehat-sehat. ini udah sekarang anggap udah ketemu kalau sekarang kan virtual. Tapi belum pernah ketemu secara langsung Iya, tatap muka gitu belum, ya. belum, belum. Iya. Itu Jadi yang gini Om di Lutfi. jam yang di belakang itu kan udah vintage. Iya, Itu jadi yang gini. grand. Kita mau ngomong-ngomong Gimana? tentang passionpreneur ya sama Om Lutfi ya. Oke. Ya. Gini, yang Kano pelajarin tentang passionpreneur itu, kan kita passionpreneur is not just doing what you love to do, ya. Yeah. It's also doing what you love to do while benefiting others, oke? Okay. Jadi kita ngelakuin bukan hanya yang kita sukain, Yeah. tapi kita juga melakukan bisnis untuk orang lain, ya. Buat Kano ini keren bener ya, dan ini sudah menjadi model bisnis yang baru. Yeah. Nah, untuk itu, kalau misalnya dari mata Om Lutfi, passionpreneur itu sebenarnya apa ya? Passionpreneur, apa itu definisinya dan seperti apa contohnya? Oke, ini kalau menurut pengalaman dan pengamatan pribadi ya, perjalanan Om Lutfi, itu passion itu adalah seseorang yang menjadikan minatnya, hobinya yang sangat amat disukai menjadi sebuah bisnis. Oke, menjadi sebuah bisnis. Jadi dia tidak merasa itu sebagai sebuah kayak kewajiban gitu ya. Dia melakukannya itu secara natural gitu ya. Karena itu sesuatu yang dia sukai. Dia tidak merasa bekerja. Dia tidak sedang membangun sebuah perusahaan yang harus ini itu, tapi dia benar-benar kayak melakukannya karena dia menyukainya gitu. Jadi tidak ada beban sama sekali kalau menurut saya. Jadi itu sangat natural, itu passionpreneur adalah seperti itu. Dan ada yang dari pengalaman itu ada yang cepat berkembangnya, tumbuhnya menjadi besar, ada yang lambat segala macam. Menurut saya itu tidak ada masalah. Jadi itu bukan suatu ukuran gitu. Tapi passionpreneur itu adalah bagaimana kita menjadikan hobi kita yang mungkin sebenarnya kalau kita tidak apa-apain, kita hanya sekedar hobi saja, itu mungkin bisa dibilang membuang resources kita, yaitu waktu dan uang. Tetapi kalau itu kita menjadikannya sebagai sebuah bisnis, itu malah akan menghasilkan uang, dan kita memaksa walaupun kita tidak merasa terpaksa untuk belajar terus, untuk menggali lagi lebih dalam lagi, kemudian mengembangkannya menjadi lebih luas dan lebih bervariasi. Itu dari passion yang misalnya cuma satu passion, akhirnya menjadi berkembang menjadi lebih luas lagi, lebih dalam lagi gitu. Jadi itu menurut Om, passionpreneur adalah seperti itu. Yang tadi juga karena itu menjadi passion, kemudian sharing ke orang lain gitu ya, berbuat baik kepada orang lain itu menjadi bagian dari package itu, menjadi bagian tak terhindarkan gitu. Karena itu menjadi kalau kita menyenangi sesuatu, pasti kita akan ketemu orang, kita akan ngomong itu, kita akan kasih sharing-sharing. Kalau ditanya, kita semangat sekali kayak gitu-gitu loh. Nah, itu menjadi karakter dari sebuah passionpreneur gitu ya. Biasanya seperti itu. Dan juga biasanya juga dia walaupun dia punya pekerjaan yang lain, dia bisa membagi itu passionnya itu, kemudian mungkin dia bisa mengintegrasikannya dengan pekerjaannya yang utama. Jadi akhirnya menjadi sebuah entity, perusahaan atau usaha yang baru gitu loh, yang baru dan belum pernah ada sebelumnya gitu. Itu menurut Om passionpreneur dari pengamatan dan pengalaman sendiri.
Terus berarti Ken bisa sebut Om Lutfi sebagai seorang passionpreneur pula ya? Insya Allah. Ya, karena Ken juga ngelihat konsep bisnisnya Om Lutfi juga bagus sekali dan tetap melakukan pemberdayaan terhadap pengrajin lokal, kalau nggak salah ya. Ya. Dan ini berarti bisa menjadi sebuah aset untuk Jakarta Vintage. Ya. Karena kan kalau dari perusahaan-perusahaan yang massal, perusahaan-perusahaan besar, biasanya pengrajin lokal tidak dilihat sebagai sebuah aset, ya, tidak diberdayakan, tidak begitu dipedulikan. Nah, ini yang menariknya dari passionpreneur, karena kita bukan hanya menjalankan passion kita, tapi kita bisa ikut do good things to other people. Ya, betul. Nah, jadi kemudian Om Lutfi dapat ide ngebikin Jakarta Vintage dari mana? Selain dari sebuah passion, bagaimana Om Lutfi bisa membangun Jakarta Vintage? Oke. Ya, jadi itu mulainya dari hobi. Hobinya tuh cari barang-barang yang lucu-lucu tapi yang tua gitu ya, di Pasar Loak gitu ya, ke Taman Puring, ke Jalan Surabaya, ke toko antik gitu ya, ke Pasar Kebayoran Lama, pokoknya yang busuk-busuk sih. Cari pernak-pernik yang nggak penting tapi lucu gitu, dan semuanya nggak ada yang mahal, murah lah gitu ya. Tapi lucu-lucu dan unik, mungkin nggak akan ketemu di mall, nggak akan ketemu di toko-toko segala macam gitu. Jadi mulai dari situ sering setiap minggu berapa minggu sekali gitu ke situ gitu ya. Kemudian terus bikin blog waktu itu. Jadi setiap perjalanannya itu masukin ke dalam blog. Ya, dalam blog. Nah, blognya itu namanya Jakarta Vintage gitu kan, karena beredar di Jakarta aja gitu waktu itu. Walaupun akhirnya ke Bandung juga, ke Pasar Loak di Bandung, ke Surabaya, ke Semarang, segala macam lah. Nah, di blog itu Om mengupload foto-foto perjalanan ke Pasar Loak itu, terus nulis teksnya itu sangat simpel dan sangat pendek gitu ya, nggak panjang-panjang, jadi lebih banyak foto lah gitu. Termasuk juga kalau kita ke pameran, kalau Om ke pameran lukisan, Om juga kasih laporan di blog itu, bla bla bla. Nah, terus akhirnya lama-kelamaan banyak yang baca blog itu, terus diekspos di media, akhirnya mulai meluas gitu, orang yang tahu, dan kemudian Om diminta jadi kurator, kemudian kemudian ada yang bilang itu hasil kurasinya lumayan bagus gitu segala macam, terus kenapa nggak dibisnisin aja gitu. Itu di blognya buka aja satu rubrik satu post online shop gitu di dalam blognya itu. Ya udah, akhirnya dimasukin ke situ. Ya mulailah akhirnya berkembang menjadi sebuah bisnis. Gitu. Berarti awalnya dari sebuah vlog, dari sebuah blog ya? Rencananya tuh nggak jadi bisnis, itu rencananya hanya iseng-iseng aja, untuk pribadi. Hobi. Tapi awalnya kalau nggak salah, Om Lutfi kerja di advertising ya? Kok bisa tiba-tiba jadi creator? Masih sampai sekarang ya? Masih. Dan itu semua berjalan sambil, ya Om ada perusahaan advertising sambil jalanin itu, sambil kalau weekend barulah jalan-jalan itu gitu loh. Segala macam kayak gitu. Jadi nggak mengganggu pekerjaan utamanya juga advertising gitu ya. Gitu. Tetap bisa di-maintain dibanding dua pekerjaan itu. Iya, bahkan tetap bisa saling mendukung, karena kan di advertising company-nya Om itu kan ada tim graphic designer, ada art director gitu segala macam, itulah copywriter, itulah mereka yang membantu bikin blognya gitu, bikin logonya, kemudian dan lain-lain. Tapi kalau yang uploadnya, yang nulisnya Om sendiri waktu itu. Ada kadang-kadang dibantu sama orang kantor, tapi kebanyakan sih aku gitu. Semuanya, jadi karena kita ini hobi ya, jadi ini kan bukan pekerjaan kantor, jadi nggak minta bantuan orang kantor sih, kecuali logo ya sama website ya waktu itu. Iya. Gitu. Terus faktor apa yang ngebuat brand vintage Jakarta Vintage ini bisa diterima di pasar global? Dan kan lihat nih habisnya di Kairo kalau nggak salah ya, juga udah ada ya Jakarta Vintage. Di Qatar, di Doha, di Doha ya. Di Doha. Nah, ini bagaimana? Oke, mungkin mau nanyakan semacam formula ya. Formulanya tuh apa ya? Gini, sebenarnya sih nggak ada formulanya. Gini,
dulu, dan ini vintage ini bukan sesuatu yang baru juga. Mungkin sebelum Jakarta Vintage juga udah banyak juga. Cuma mungkin waktu itu yang Om lakukan adalah membuat kursi-kursi lama itu, ya, membuat kursi-kursi lama itu lebih kontemporer, gitu ya, lebih modern, mungkin lebih istilahnya sekarang kekinian, gitu ya. Jadi Om ganti finishingnya, Om ganti kainnya, kemudian kainnya bikin sendiri, gitu ya, grafiknya grafik sendiri, gitu. Jadi bukan dari pasar yang pasaran lah gitu yang banyak orang bisa bikin. Nah gitu segala macam, itulah yang membuatnya akhirnya oke, itu kok kursinya kursi tua deh kayaknya, tapi kok kainnya lucu ya, kok ya bla 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 gitu loh. Kadang Om kerjasama dengan artis juga, jadi lukisan artis itu kita bikin dalam bentuk kain gitu loh. Jadi sesuatu ada twistnya gitu, ada sesuatu yang baru, yang fresh dari kursi Jakarta Vintage waktu itu. Nah, jadi kayak kursi vintage tapi dengan feel yang kontemporer gitu ya? Ya betul gitu. Tapi lama-lama akhirnya kan kita nggak hanya mengservis kursi yang tua, tetapi akhirnya kita mendesain sendiri. Oke, mendesain sendiri, kemudian tapi gayanya gaya tua, kemudian juga motifnya kita bikin sendiri, gitu. Jadi akhirnya menjadi sesuatu yang bukan, ya mestinya nggak akan ketemu di tempat lain, gitu, karena ini bikinan sendiri semuanya, gitu. Nah, terus kemudian juga selain dari kursi ya, dari furniture, kemudian masuk ke porcelain ya, tableware gitu, kayak cangkir, piring gitu. Bisa bikin waktu itu kita mengeluarkan satu koleksi sendiri dengan motif yang kita ciptakan sendiri gitu. Itu semua kayak motifnya itu kita ambil inspirasinya dari objek-objek yang kita dapatkan di Pasar Loak gitu. Jadi misalnya Mary and Teddy ya, nanti aku kirim deh Mary and Teddy seperti apa koleksinya. Itu adalah boneka porcelain ya, yang cewek sama kuda gitu kan. Kemudian Om bikin kolase seolah-olah si anak kecil ini, cewek ini naik kuda gitu. Kemudian Om kasih nama si porcelain ceweknya tuh Mary, kemudian kudanya kasih nama Teddy gitu loh. Kemudian bikinlah cerita semacam storytelling gitu. Kemudian itu storytellingnya tuh ditaruh dalam satu buklet kecil, kemudian dimasukkan ke dalam box porcelain itu, kemudian dijual gitu. Nah, itu seperti itu akhirnya kita bikin sendiri porcelain, wallpaper, karpet, stationeries gitu, kayak sketchbook dan lain-lain, semua kita bikin sendiri. Jadi memang mungkin tadi tanya formulanya adalah mungkin vintage dengan contemporary dan modern twist gitu loh. Mungkin itu. Jadi mungkin itu yang membuat, dan ada storytellingnya, dan itu membuat ya banyak orang bilang oh lucu dan lain-lain. Berarti ada product extension ya, jadi meluas terus dari awalnya kursi terus ke porcelain. Banyak ya gitu. Yeah. Nah, terus minggu lalu kan Kero sempat bikin talk juga sama Om Handoko. Ya. Waktu itu Om Handoko juga cerita bilang kita ngebikin brand artisan dalam kita, atau kita ngebikin sebuah brand ya. Kita membutuhkan yang namanya story dan emotion. Tadi kan seperti yang Om Lutfi ceritakan, contohnya Mary and Teddy dia bikin story. Nah, selain itu ada nggak emosi-emosi atau story atau sebuah ikatan khusus gitu dari produk-produk yang Om buat? Iya, misalnya koleksi porcelain Om yang kedua itu namanya Sang Raja Style and Substance, oke? Namanya itu Style and Substance lah. Itu inspirasinya datang dari seorang passionpreneur juga, mungkin entrepreneur ya, di tahun 30-an, tahun 20-an, tahun 30-an, namanya Noto Smito. Oke, Noto Smito itu adalah pengusaha tembakau, kayak Jarum sekarang, kayak pabrik rokok Jarum gitu ya. Tapi ini di Kudus juga, tapi ini dia mereknya namanya tiga bal, 3 bola. Bal itu bahasa Belanda artinya bola. 3 bal.
Nah, dia rokok itu dan segala macam. Nah, dia tuh selain kreatif sebagai seorang pengusaha ya, misalnya waktu itu bayang tahun 20-an, tahun 30-an itu dia flyering ya, menyebarkan flyer itu melalui pakai pesawat. Diturunin pakai pesawat. Jadi bukan pakai SPG yang datang satu persatu di parkiran gitu, bukan ya. Pakai pesawat. Jadi udah kreatif sekali, udah visioner sekali padahal tahun 20-an, 30-an gitu. Siapa yang punya pesawat gitu ya? Gitu. Nah, terus jangan juga pesawat, mobil juga jarang. Ya, dia termasuk orang pertama Indonesia yang punya mobil. Orang Indonesia pertama yang punya mobil adalah Niti Smito ini. Jadi memang selain dia gaya, juga necis gitu ya, rumahnya juga art deco bagus, bla bla bla. Jadi stylenya bagus, substansinya yaitu dia kreativitasnya juga pintar juga gitu loh. Jadi makanya judul nama koleksinya adalah Style and Substance. Nah itu yang Om bikin waktu itu sama Om Handoko juga waktu itu kolaborasi, kita pamerkan segala macam, terus kita termasuk dipamerin di Milan, ya di Milan, dan tahun 2018 itu dapetin Good Design Awards. Indonesia Good Design Awards 2018. Salah satu karya-karyanya Om Lutfi juga pernah masuk ke Museum Nasional ya kalau nggak salah ya? Iya, Museum Nasional sama Galeri Nasional. Oke, jadi kalau yang Museum Nasional itu karya mengenai jalur rempah. Oke. Jadi waktu itu Om diminta sama Jakarta Post karena Jakarta Post di jalur rempah, yaitu menceritakan perjalanan jalur rempah ya, perjalanan rempah-rempah Indonesia sampai ditemukan oleh bangsa Eropa ya, di Kepulauan Maluku ya, sana segala macam, dan itu ada pamerannya gitu. Jadi ada diorama lah, ada video dan lain-lain. Nah, Om Lutfi kan diminta untuk gimana sebagai seorang desainer dan juga mungkin artis menginterpretasikan ini gitu ya. Kemudian Om bikin satu motif yang menggambarkan keindahan rempah-rempah atau alam Indonesia gitu. Kemudian ada juga beberapa perwakilan bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Amerika gitu. Ya itu itu jalur rempah yang di Museum Nasional. Kemudian kalau yang di Galeri Nasional itu di Ponorogo. Jadi waktu itu ada pameran Aku di Ponorogo 2015. Nah, Om waktu itu ikutan dan memamerkan interpretasi Om mengenai semangat di Ponorogo. Gitu ya. Ya, itu waktu itu Om kalau yang di Ponorogo ini Om ikutan semacam ikutan lomba dan masuk gitu. Jadi bukan diundang. Kalau yang di Museum Nasional itu diundang. Tapi kalau yang di Galeri Nasional itu Om ya submit gitu. Kalau yang di Galeri Nasional tuh kursi yang gambarnya Pangeran Diponegoro ya? Iya itu bukan hanya kursi sih, itu satu instalasi ya. Antara lain adalah kursi, tapi ada karpet juga, kemudian ada patung-patung kuda gitu kan, kemudian ada poster-poster, ada berapa poster, 9 poster gitu segala macam. Posternya itu semangat Diponegoro yang Om interpretasikan kayak semangat pantang menyerah ya, kayak itu dalam bentuk poster, isinya tuh never ever 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 give up gitu. Itu semangat Diponegoro gitu, terus Om tulis dalam situ. Terus ada juga courage gitu kan, kemudian yang lain-lainnya. Pokoknya esensi dari Diponegoro, dari semangat Diponegoro itu apa ya, Om waktu itu interpretasikan secara pribadi gitu ya. Itu ya kurang lebih seperti itu. Satu lagi ya Om ya. Ya. Nah, pentingkah sebuah personal brand yang Om Lutfi harus bangun ini? Apakah benar-benar diperlukan untuk sebuah kesuksesan brand-brand vintage lainnya? Dan apakah pelaku bisnis lokal juga harus membangun personal branding seperti Om Lutfi ini? Supaya bisa lebih gampang sukses gitu. Oke, sebenarnya kalau personal branding itu gini ya. Jadi Om tidak melakukan personal branding for the sake of personal branding. Jadi pada saat Om misalnya bikin Jakarta Vintage, itu karena Om suka dengan
vintage, bukan karena, gue pengen bikin personal branding nih buat Lutfi Hasan gitu, bukan. Tapi because I like it, and then kemudian aku melakukan misalnya bikin website, bikin blog gitu ya, kemudian upload di sosial media, di Instagram gitu loh, bikin tulisan, bla 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 gitu, kemudian bikin furniture, bikin pameran segala macam. Itu semua bukan dalam rangka personal branding, tetapi itu akhirnya membuat Om seolah personal brand Om adalah dibangun dari kegiatan-kegiatan itu, gitu loh. Oke, walaupun sekarang orang bisa aja, aduh gua gimana nih membangun personal branding ya? Ya oke deh kalau gitu gua bikin sesuatu, bikin website, bikin sosial media, ya boleh aja nggak ada masalah. Tetapi khas kontennya gitu. Jadi Om memulainya dengan konten dulu, bukan dengan misalnya bangun dengan konten, dan itu pun sebenarnya walaupun sebenarnya Om ini adalah sehari-hari membuat strategi komunikasi atau branding buat klien, tetapi pada saat itu diterapkan ke Om tidak melakukan itu secara sengaja. Wah, bikin strategi nih gitu ya. Gimana supaya personal brandingnya Lutfi Hasan ini gini-gini, enggak sama sekali. Gitu. Tapi benar-benar karena because I like doing it, and then I become what I do gitu. Itu sih. Jadi kalau kita mau bikin suatu brand, sebaiknya kita bangun dulu kontennya, kita bangun dulu brandnya, baru kita perkenalkan kitanya ya. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, sebagai penutup, bisa nggak kasih satu catatan untuk para pelaku bisnis lokal, kalau menurut dari Om Lutfi? Suatu kayak saran gitu. Boleh. Jadi gini, kalau menurutku adalah kita harus melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang kita sukai. You do what you love what you do. Itu temanku bilang begitu, banyak sekali tulisan seperti itu juga. Tapi itu bukan omong kosong. Itu benar-benar terbukti di banyak orang dan di banyak brand, di banyak pengusaha yang sukses gitu ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu tuh karena kita suka gitu. Jadi jangan sampai kita bikin coffee shop, tapi sebenarnya kita nggak suka kopi. Nggak sukanya teh gitu. Iya, kita sukanya teh misalnya. Bisa aja sih, itu sukses juga gitu. Orang lain yang menjalankan gitu bisa juga. Tetapi kalau gini, bekerja itu kan harus kita tuh merasa seperti tidak bekerja. Gitu. Bagaimana caranya kita bekerja tapi tidak merasa bekerja, tidak terpaksa, yaitu dengan melakukan sesuatu yang kita sukai. Kalau kita sukai itu apa gitu. Itu mungkin itu yang menjadi sukses di semua bisnis kayaknya ya. Kita bawa sesuatu yang jadi you do things that makes you happy. Itu jadi mungkin uang itu walaupun setiap pengusaha atau perusahaan itu kan ngejarnya kan pasti profit dan uang dan lain-lain ya. Tetapi itu jangan dipikirkan dari sekarang. Kalau kita ngomong dalam konteks passionpreneur ya atau creativepreneur gitu ya. Jadi pikirkan apa yang bisa membuat kamu happy. Apa yang kamu bisa sharing ke orang lain. Apa yang ada ide-ide kamu yang menurut kamu bagus dan akan membuat orang lain happy. Nah, itu dulu deh yang dipikirkan. Tetapi nanti mungkin uangnya akan datang belakangan. Kecuali kalau kita mau dagang, dagang ini, jual beli ini, segala macam, ya itu harus motivasinya mungkin uang aja ya. Tetapi kalau kita mau dalam konteks passionpreneur, ya. Kecuali kalau kita profit oriented ya. Ya, betul. Baru kita pikirannya harus walaupun sebagai pengusaha, sebagai perusahaan, kita tetap harus profit supaya sustain ya perusahaannya. Jadi tetap sustain. Tapi terus. Kita memang gitu. Kayaknya ada sedikit hukum yang tidak terlalu sinkron gitu, mungkin tidak masuk akal dalam hukum ekonomi, tetapi itu ternyata bisa dilakukan gitu. Jadi jangan mikirin duit dulu gitu. Ya. Oke, itu aja dulu untuk hari ini. Makasih banyak Om Lutfi ya udah mau bincang-bincang sore sama saya. Yes. Thank you ya Kenu ya. Sehat terus ya Om Lutfi ya. Thank Keep you. Inspiring ya. Ya. Thank you ya saya. Dadah, bye. Sekian sudah bincang-bincang sore kita hari ini bersama Om Lutfi Hasan. Semoga bisa menjadi insight untuk kita semua ya.
Bagi yang mau membuat brand-brand lokal, ayo kita mulai sekarang. Terima kasih banyak yang udah videoin sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga kalian punya kritik, saran, atau pertanyaan, bisa masukin ke comment section di bawah ini. Sampai jumpa lagi.